Bagas, pria 30 tahun, tak pernah menyangka hidupnya berubah hanya karena tetangga barunya. Laras, seorang janda dengan luka lama yang dalam. Tapi bisakah cinta mereka bertahan? Saat masa lalu dan tekanan sekitar terus menguji, ini bukan sekadar cerita cinta biasa. Ini kisah tentang keberanian membuka hati yang pernah terluka. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian. Penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah pria yang selalu ingin bertemu janda cantik yang menjadi tetangganya. Beginilah ceritanya. Di sebuah komplek perumahan yang sederhana, hidup Bagas, pria berusia 30 tahun yang kesehariannya cukup biasa. Ia bekerja di sebuah kantor kecil tak jauh dari rumahnya. Hidupnya berjalan monoton, tanpa kejadian berarti. Namun, semuanya berubah saat Laras datang. Laras, wanita berumur 37 tahun, seorang janda yang baru saja pindah ke rumah sebelah Bagas. Pertemuan mereka terjadi secara tak sengaja. Suatu sore, Bagas sedang menyiram tanaman di depan rumahnya ketika melihat Laras keluar membawa koper besar. Wajah Laras tidak menampakkan senyum, malah terlihat letih dan penuh beban. Matanya yang sedikit merah itu seperti menyimpan cerita yang tak bisa diungkapkan. Bagas, yang biasanya cuek, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbeda saat melihat Laras. Ada rasa penasaran sekaligus iba yang tumbuh dalam hatinya. Ia mencoba menyapa, tapi suaranya malah serak dan canggung. "Selamat datang di lingkungan ini," katanya terbata-bata. Laras hanya mengangguk pelan, matanya masih menunduk. Seketika suasana hening mengisi ruang antara mereka. Bagas merasa ingin tahu lebih banyak tentang wanita ini, tapi ia juga takut mengganggu. Ada sesuatu dalam diri Laras yang membuatnya merasa takut dan tertarik sekaligus. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik mata sendu itu? Apa cerita yang membuat Laras memilih hidup sendiri di sini? Hari-hari selanjutnya, Bagas sering menangkap bayangan Laras di sekitar rumah. Selalu sendiri, jarang berinteraksi dengan tetangga. Tapi setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Seolah ada rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Tapi siapa yang berani memulai? Bagas tahu, pertemuan ini bukan kebetulan biasa. Pertanyaannya sekarang, apakah Bagas berani menggali lebih dalam tentang Laras? Ataukah ia harus menahan diri, menjaga jarak, dan membiarkan misteri itu tetap tersembunyi? Namun, satu hal yang pasti, kehidupan Bagas tak akan pernah sama lagi sejak Laras datang. Hari-hari setelah Laras pindah, Bagas makin sering memperhatikan tetangganya itu. Laras memang jarang keluar rumah. Kalaupun keluar, biasanya hanya sebentar, lalu cepat-cepat kembali masuk. Suatu sore, langit mulai mendung, tanda hujan akan turun. Bagas duduk di teras rumah sambil membaca koran, ketika matanya menangkap sosok Laras yang berdiri di depan rumahnya, tampak terpaku. Tiba-tiba, air mata mengalir di pipinya. Laras menangis, sendirian, tanpa suara. Bagas yang melihat itu langsung berdiri, rasa penasaran dan kasihan menyelimutinya. Ia berjalan pelan mendekat, tapi sempat ragu, takut mengganggu. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri mengetuk pintu Laras. Perlahan, pintu terbuka, dan Laras menatapnya dengan mata merah sembab. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Bagas dengan suara lembut. Laras hanya diam, menatap ke bawah. Keheningan itu berat, tapi Bagas tetap berdiri di sana, tak ingin pergi begitu saja. Tanpa kata, ia menawarkan sebuah tisu yang diambilnya dari saku. Laras menerimanya dengan tangan gemetar. Dari balik pintu yang setengah terbuka itu, Bagas bisa merasakan betapa dalam luka yang tersembunyi dalam diri Laras. Ia tahu, ada cerita yang sangat berat, tapi Laras belum siap berbagi. Hanya satu yang pasti, saat itu, Bagas merasa hatinya bergetar, ada dorongan untuk melindungi wanita itu. Namun, di balik perasaan itu, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Bagas tahu, jika dia terlalu dekat, mungkin ia akan terseret ke dalam masalah yang bukan hanya tentang rasa suka biasa. Tapi mengabaikan perasaan ini juga terasa semakin sulit.
Di saat hujan mulai turun, keduanya masih berdiri di sana, antara jarak yang dekat dan rasa yang tak terucapkan. Sebuah awal yang penuh misteri dan pertanyaan. Apa yang sebenarnya menyimpan Laras di balik tangisannya? Dan bagaimana Bagas akan menghadapi rasa yang mulai tumbuh ini? Setelah beberapa kali bertemu secara tak sengaja, Laras mulai sedikit terbuka kepada Bagas. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah Laras, suasana terasa berat. Laras menatap kosong ke halaman depan. Lalu perlahan ia mulai bercerita. Dulu aku punya suami. Dia meninggal tiba-tiba 2 tahun lalu. Suaranya bergetar, menyembunyikan kesedihan yang dalam. Bagas hanya diam mendengarkan. Ia tahu ini bukan cerita ringan. Laras melanjutkan. Sejak itu, aku memilih hidup sendiri di rumah ini. Anakku tinggal bersama keluarga suamiku. Aku merasa sendiri dan berat. Mata Laras mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan tangisnya. Bagas merasakan getaran di dadanya. Ia ingin sekali menghibur, tapi bingung harus berkata apa. Ia hanya mampu berkata, "Kamu nggak sendirian, Laras. Kalau kamu mau, aku bisa jadi teman." Seketika, ada kehangatan aneh yang muncul di antara mereka, tapi juga sebuah ketegangan yang sulit dijelaskan. Mereka berdua tahu, luka lama itu belum sembuh. Bagas mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ia bisa menggantikan peran yang pernah ada? Apakah Laras siap membuka pintu hatinya lagi? Dan yang paling menakutkan, apakah rasa ini akan menyakitkan? Di balik cerita sedih Laras, ada rahasia yang belum ia ungkapkan. Bagas penasaran, tapi ia juga takut menggali terlalu dalam. Suasana semakin tegang saat matahari mulai tenggelam, menyisakan bayangan gelap di antara mereka. Hari itu menjadi titik awal, di mana perasaan Bagas mulai berubah dari sekadar tetangga biasa menjadi sesuatu yang lebih. Suatu malam, di warung kopi kecil tak jauh dari perumahan, Bagas tak sengaja bertemu Laras. Tempat itu sederhana, dengan lampu temaram dan suara gelas beradu yang mengisi udara. Laras duduk sendirian di pojok, wajahnya terlihat letih, jauh dari kesan ceria. Bagas merasa ragu tapi memberanikan diri duduk di meja yang sama. Awalnya, mereka berbincang ringan, tentang cuaca, tentang tetangga. Tapi perlahan, suasana berubah. Laras mulai menyinggung soal kesepian yang dia rasakan. "Kadang, aku merasa seperti terjebak sendiri, di dunia yang sepi," katanya pelan, tanpa menatap Bagas. Bagas terdiam. Ada sesuatu yang menusuk di hatinya. Ia ingin menghibur, tapi tak tahu harus berkata apa. "Aku juga sering merasa sendiri, Laras," jawabnya jujur. Kedekatan mereka mulai terasa, tapi di saat yang sama, ada ketegangan yang sulit dihindari. Kedua hati yang terluka ini berdampingan, namun masih takut untuk benar-benar terbuka. Sesekali, mata mereka bertemu, dan dunia seolah berhenti. Namun, tiba-tiba Laras menarik diri. Dia terlihat bingung dengan perasaan sendiri, takut jika terlalu dekat malah akan terluka lagi. Bagas mengerti, tapi rasa ingin tahu dan harapan dalam dirinya makin kuat. Malam itu, mereka pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Ada sesuatu yang baru di antara mereka, sebuah benih yang belum tentu akan tumbuh, tapi sudah sulit untuk diabaikan. Bagas bertanya-tanya, apakah ini awal dari cerita cinta mereka, atau hanya jebakan perasaan yang akan berakhir dengan luka? Beberapa hari setelah pertemuan di warung kopi, Bagas tak sengaja menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Saat sedang membantu Laras di halaman rumahnya, ia melihat sebuah amplop lusuh tergeletak di bawah pohon mangga. Tanpa sengaja, amplop itu terbuka, dan Bagas menemukan surat-surat lama, surat cinta dari suami Laras yang sudah tiada. Isi surat itu penuh dengan kata-kata hangat dan janji setia. Bagas membaca perlahan, merasakan beratnya cinta yang pernah mengikat Laras. Ada rasa haru dan juga rasa cemas yang bercampur di dadanya. Surat-surat itu seperti saksi bisu betapa dalam luka yang masih dibawa Laras. Bagas mulai bertanya-tanya, bisakah dia mengisi kekosongan hati Laras? Apakah dia cukup kuat untuk melangkah ke dalam kehidupan yang penuh kenangan ini? Ada ketakutan yang tak terucapkan, takut menjadi bayangan dari masa lalu yang belum hilang.
Laras sendiri belum siap menghadapi kenyataan itu. Saat Bagas berusaha mengajaknya bicara, Laras menghindar, takut perasaannya kembali terluka. Namun, perlahan, Bagas menyadari bahwa cinta mereka tidak akan mudah. Ia harus sabar, memberi ruang bagi Laras untuk menyembuhkan luka. Di tengah kebimbangan itu, Bagas tahu satu hal, dia tidak bisa mundur sekarang. Rasa yang mulai tumbuh dalam dirinya terlalu kuat. Tapi pertanyaannya, apakah Laras juga merasakan hal yang sama? Atau dia akan tetap terperangkap dalam masa lalunya? Suatu sore, Bagas mengajak Laras jalan-jalan ke taman kecil yang ada di dekat komplek perumahan mereka. Udara segar dengan aroma tanah basah setelah hujan menyelimuti suasana. Daun-daun berguguran perlahan, membentuk karpet alami di bawah kaki mereka. Semilir angin membuat suasana terasa tenang, tapi di dalam hati Bagas, semuanya bergejolak. Mereka berjalan beriringan, saling diam, seolah tak tahu harus berkata apa. Bagas memberanikan diri mencoba menggenggam tangan Laras. Tapi tiba-tiba, Laras menarik tangannya dan menjauh. Wajahnya menampakkan ketakutan yang dalam, seolah ada tembok tak terlihat yang menghalangi. Bagas merasa kecewa dan bingung. "Kenapa kamu takut?" tanyanya lembut. Laras menunduk, suaranya bergetar. "Aku takut kalau aku membuka hati lagi, aku akan terluka seperti dulu." Di balik ketakutan itu, ada rasa sakit yang tak terlihat. Bagas mencoba mengerti, tapi juga merasakan keterbatasannya. Mereka berdiri di bawah pohon rindang, di antara bayang-bayang yang menari-nari, seakan mewakili kegelisahan yang mereka rasakan. Momen itu menjadi titik kritis. Bagas tahu, untuk bisa dekat dengan Laras, dia harus sabar dan memberi waktu. Tapi waktu itu sendiri seperti pedang bermata dua, bisa menyembuhkan, atau malah memperpanjang luka. Saat mereka pulang, langit mulai gelap, dan hati Bagas penuh dengan pertanyaan. Apakah cinta ini cukup kuat untuk menembus tembok ketakutan Laras? Atau mereka akan tetap terjebak dalam jarak yang tak terlihat itu? Malam itu, saat semua orang terlelap, Bagas terjaga dengan pikiran yang tak kunjung berhenti tentang Laras. Di kamarnya yang gelap, ia menatap langit-langit sambil bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku benar-benar siap untuk ini? Apakah aku harus melangkah maju dan mengungkapkan perasaanku? Atau cukup diam dan menjaga jarak? Perasaan itu mengaduk-aduk hatinya. Di satu sisi, ada rasa takut ditolak, takut melukai Laras yang sudah terluka. Di sisi lain, ada harapan yang besar, harapan bahwa mungkin Laras juga merasakan hal yang sama. Tapi bagaimana ia bisa yakin? Setiap kenangan tentang Laras yang ia kumpulkan, tatapan sedihnya, tawa kecilnya yang jarang keluar, air matanya di teras rumah, semuanya membakar rasa dalam dada Bagas. Ia sadar bahwa ini bukan cinta biasa. Ini cinta yang penuh luka, ketidakpastian, dan risiko. Bagas mulai merasakan tekanan yang berat di dadanya. Malam itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus berani. Aku harus jujur pada perasaanku." Tapi bagaimana jika semua ini malah menghancurkan hubungan kita yang sudah mulai rapuh? Kegelisahan itu membuatnya tak bisa tidur. Ia tahu keputusan besar sedang menunggu, keputusan yang bisa mengubah hidupnya dan Laras selamanya. Dalam diam, Bagas berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia akan menghadapi semuanya dengan keberanian. Tapi pertanyaannya tetap menggantung di udara malam. Apakah hatinya cukup kuat untuk melangkah ke dalam dunia Laras yang penuh bayang-bayang masa lalu? Akhirnya, setelah berhari-hari berjuang dengan perasaannya sendiri, Bagas memutuskan untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Laras. Suatu sore yang panas, ia mengetuk pintu rumah Laras dengan tangan sedikit gemetar. Ketika pintu terbuka, ia melihat Laras berdiri dengan wajah yang penuh kebingungan dan sedikit ketakutan. "Laras, aku harus bilang sesuatu," kata Bagas pelan. "Aku nggak bisa terus pura-pura nggak merasakan apa-apa. Aku suka sama kamu." Suasana tiba-tiba menjadi hening, seolah waktu berhenti sejenak. Tapi, bukan jawaban yang hangat yang diterimanya. Laras menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara lirih, "Bagas, aku butuh waktu. Aku takut jika aku membuka hati lagi,
aku akan terluka. Dan orang-orang di sekitar kita mulai memperhatikan kita. Ternyata, kabar tentang kedekatan mereka sudah menyebar. Tetangga mulai berbisik-bisik. Keluarga Laras pun tak sepenuhnya merestui. Laras merasa tertekan, berada di antara perasaan dan pandangan orang lain yang penuh penilaian. Bagas merasakan sakit yang dalam. Ia ingin memperjuangkan cinta ini, tapi juga tak ingin menambah beban Laras. Aku akan sabar. Laras, aku di sini, kapanpun kamu siap. Ucap Bagas sambil menggenggam tangan Laras dengan lembut. Hari itu menjadi ujian berat bagi mereka. Cinta yang baru mulai harus bertahan dari badai keraguan dan tekanan dari luar. Bagas sadar, perjuangan mereka baru saja dimulai. Di tengah kebimbangan dan tekanan dari lingkungan, Bagas mencari tempat untuk meluapkan perasaannya. Ia pun menemui sahabatnya, Dedi, di sebuah warung kopi sederhana. Dengan suara berat, Bagas membuka cerita tentang hubungannya dengan Laras. Aku nggak tahu harus gimana. Didi, aku suka sama Laras, tapi dia terus menghindar. Ada banyak hal yang bikin aku ragu, terutama soal masa lalunya dan bagaimana tetangga menilai dia, ungkap Bagas. Dedi mendengarkan dengan serius. Setelah sesaat, ia berkata, kalau memang kamu cinta, jangan biarkan rasa takut menghalangi. Tapi kamu juga harus ngerti, Laras butuh waktu dan ruang. Jangan buru-buru. Kadang, yang paling penting bukan cuma perasaan kamu, tapi juga bagaimana kamu bisa hadir buat dia. Nasihat itu membuka pikiran Bagas. Ia sadar selama ini terlalu fokus pada rasa sukanya sendiri, tanpa cukup memperhatikan perasaan Laras. Ia harus belajar sabar dan memberi ruang. Namun, di balik nasihat itu, ada tantangan besar yang menunggu. Bagaimana Bagas bisa bertahan dan tidak menyerah, sementara tekanan dari lingkungan makin terasa? Apalagi Laras masih tertutup dan sulit diajak bicara tentang masa lalunya. Setelah pertemuan itu, Bagas pulang dengan hati yang berat tapi juga lebih siap. Ia tahu perjuangan ini belum selesai, dan dia harus berani menghadapi semua risiko demi cinta yang mulai tumbuh itu. Suatu malam, langit mulai diguyur hujan deras. Laras sedang berjalan pulang dari pasar ketika hujan datang tiba-tiba. Tanpa payung, ia berlari mencari perlindungan, tapi tak ada tempat yang cukup dekat. Di kejauhan, Bagas yang kebetulan lewat melihatnya. Tanpa pikir panjang, Bagas segera berlari mendekat dan membuka payungnya, menutupi Laras agar tak basah kuyup. Mereka berjalan beriringan di bawah hujan. Suasana menjadi sunyi kecuali suara rintik hujan yang menghantam daun dan jalan. Sesampainya di teras rumah Bagas, mereka duduk berdua. Kehangatan dari rumah itu berbeda dari dinginnya hujan di luar. Laras mulai melepas beban yang selama ini dipendam. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan hanya kesedihan, melainkan kelegaan. Bagas merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu, momen ini sangat berarti. Ia ingin berkata lebih dari sekadar kata-kata biasa, tapi takut jika Laras belum siap. Mereka duduk berdiam, berbagi keheningan yang penuh arti. Malam itu menjadi saksi bahwa antara mereka ada benih rasa yang mulai tumbuh, meski belum jelas kemana akan berujung. Namun, di balik kehangatan itu, ada ketegangan yang belum terungkap. Bagas tahu, perjalanan mereka masih panjang dan penuh liku. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati momen kecil yang begitu berharga itu. Hubungan Bagas dan Laras mulai membaik setelah momen hujan itu. Namun, sebuah kejutan datang tak terduga. Suatu hari, anak Laras yang selama ini tinggal bersama keluarga suaminya tiba-tiba datang berkunjung ke rumah Laras tanpa pemberitahuan. Suasana yang tadinya hangat berubah menjadi tegang. Anak itu menatap Bagas dengan mata penuh kecurigaan dan kemarahan. "Siapa kamu? Kenapa kamu sering ada di sini?" tanyanya dengan nada tajam. Laras terlihat gelisah, mencoba meredakan ketegangan, tapi suasana sulit dikendalikan. Anak itu masih membawa luka lama, masih menyimpan dendam karena merasa ibunya mulai menjauh darinya. Bagas merasa terancam dan bingung. Ia ingin diterima, tapi sikap anak Laras membuatnya ragu. Di hati Bagas, muncul pertanyaan besar. Apakah dia benar-benar bisa menjadi bagian dari hidup Laras dan anaknya?
Apakah ia siap menghadapi tantangan ini? Konflik ini membuat hubungan mereka diuji. Bagas dan Laras harus berjuang lebih keras untuk saling percaya dan menjaga perasaan satu sama lain. Mereka tahu, jika ingin bersama, mereka harus menghadapi masa lalu bersama-sama. Namun, tekanan dari anak Laras menjadi pengingat keras bahwa cinta mereka bukan jalan yang mudah. Bagas harus memilih antara mundur atau bertahan, dan keputusan itu akan menentukan masa depan mereka. Setelah pertemuan tegang dengan anak Laras, Bagas dan Laras mulai sadar bahwa masa lalu bukan hanya sekadar bayangan yang hilang begitu saja. Mereka harus belajar menghadapi luka dan rasa sakit itu bersama-sama. Suatu malam, mereka duduk di ruang tamu Laras, saling bertukar cerita tentang ketakutan dan harapan yang selama ini terpendam. Laras mengaku sulit untuk benar-benar percaya pada seseorang lagi, apalagi setelah kehilangan dan pengkhianatan yang pernah ia alami. Bagas mendengarkan dengan sabar, mencoba memahami rasa sakit yang tersembunyi di balik kata-kata Laras. Namun, masalah dari luar tak berhenti datang. Tetangga mulai berbisik dan mengamati setiap gerak-gerik mereka. Beberapa keluarga Laras juga tak sepenuhnya setuju dengan hubungan mereka. Semua ini membuat Laras semakin tertekan dan ragu untuk melangkah lebih jauh. Bagas pun merasa berat hati, tapi ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia percaya bahwa cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang perjuangan dan kesetiaan. Mereka berdua mulai menyusun strategi bagaimana menghadapi tekanan dari lingkungan dan menjaga hubungan tetap kuat. Meski banyak rintangan, ada satu hal yang membuat mereka tetap bertahan, keinginan kuat untuk bersama dan membangun masa depan yang lebih baik. Namun, perjalanan itu belum usai, dan mereka tahu masih banyak hal yang harus diperjuangkan. Suatu hari, saat Bagas sedang pulang kerja, dia mendapat kabar mengejutkan. Ia ditawari pekerjaan bagus di kota lain, sebuah kesempatan yang sulit untuk dilewatkan. Tapi tawaran itu membawa dilema besar. Artinya ia harus meninggalkan Laras, wanita yang mulai ia sayangi dengan sungguh-sungguh. Bagas pulang dengan pikiran penuh gelisah. Ia duduk di teras rumah, menatap langit senja yang mulai meredup. Hatinya bertarung antara mengejar impian dan menjaga cinta yang belum pasti. Ia tahu, jika memilih pekerjaan itu, jarak akan memisahkan mereka. Tapi jika menolak, peluang itu bisa hilang selamanya. Laras merasakan perubahan dalam diri Bagas. Ia menangkap kegelisahan yang tak terucapkan. Suatu malam, dengan suara lembut, Laras berkata, "Kalau itu yang terbaik buat kamu, aku nggak mau jadi penghalang. Tapi aku takut kehilangan kamu." Air mata mengalir pelan di pipi Laras, memperlihatkan betapa besar rasa cintanya sekaligus ketakutannya. Bagas menggenggam tangan Laras erat, mencoba memberi kekuatan. "Aku juga takut, Laras. Tapi aku janji, jarak ini nggak akan mengubah apa yang aku rasakan." Mereka berdua berjanji untuk tetap kuat, berjuang melewati jarak dan waktu. Namun, keputusan ini jadi titik balik yang menguji kesungguhan cinta mereka. Apakah mereka mampu bertahan melewati badai perpisahan yang tak terelakkan? Hari perpisahan itu tiba juga. Di depan gerbang rumah Laras, hujan rintik turun pelan, seolah ikut merasakan sedih mereka. Bagas dan Laras berdiri berhadapan, saling menatap dalam diam yang penuh arti. "Ini bukan akhir, ya?" tanya Bagas dengan suara serak, mencoba menyembunyikan getar di dadanya. Laras mengangguk pelan, tapi matanya berkaca-kaca. "Ini bukan akhir, tapi berat. Bagas, aku takut kehilangan kamu." Pelukan erat mereka menjadi bahasa yang tak terucap. Hujan semakin deras, membasahi tubuh mereka yang berdiri di sana, namun tak peduli akan dingin dan basah. Hanya ada rasa yang ingin mereka simpan selamanya di hati. Bagas berjanji dalam hati, bahwa apapun yang terjadi, dia akan kembali. Ia tidak akan membiarkan cinta ini hilang begitu saja. Laras pun menyimpan harapan itu, walau ketakutan masih menggerogoti. Saat Bagas melangkah pergi, bayangan Laras tetap melekat kuat di pikirannya. Sedangkan Laras berdiri di depan rumah, memandang sosok Bagas yang semakin jauh, dengan harapan dan doa agar mereka segera bertemu lagi. Perpisahan ini bukan hanya tentang jarak fisik, tapi juga ujian bagi cinta mereka.
Apakah mereka cukup kuat untuk melewati semua ini? Waktu dan takdir yang akan menjawabnya. Beberapa bulan berlalu sejak perpisahan itu. Meski jarak memisahkan, Bagas dan Laras tetap menjaga komunikasi. Setiap pesan dan panggilan menjadi jembatan yang menghubungkan hati mereka yang rindu. Suatu sore, saat langit mulai memerah oleh sinar matahari senja, Bagas kembali ke perumahan. Ia menyempatkan diri berjalan ke taman kecil yang dulu pernah mereka datangi bersama. Di sana, Laras sudah menunggu, duduk di bangku kayu dengan senyum yang tak mampu disembunyikan. Bagas menghampiri, duduk di sampingnya, dan tanpa ragu menggenggam tangan Laras. "Aku kembali, Laras. Aku nggak mau lagi jauh-jauh dari kamu." Laras menatapnya dalam-dalam, air mata bahagia mengalir pelan. "Aku juga nggak mau lagi kita terpisah." Di bawah langit jingga yang hangat, mereka berbicara tentang masa depan, tentang harapan yang mulai nyata. Semua ketakutan, keraguan, dan luka mulai perlahan terhapus oleh kehadiran satu sama lain. Ini bukan akhir cerita mereka, tapi awal sebuah perjalanan baru. Perjalanan yang penuh perjuangan, tapi juga penuh cinta yang tulus dan nyata. Pelajaran yang mengesankan dari kisah Bagas dan Laras adalah bahwa cinta sejati tidak selalu datang tanpa luka atau masa lalu yang berat. Butuh keberanian, kesabaran, dan pengertian untuk membuka hati kembali, serta kesiapan untuk menerima dan menghadapi kenyataan bersama, meski penuh tantangan dan ketidakpastian. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.